Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Alim MA selaku dosen pengampu mata kuliah Islam disiplin ilmu kesehatan dan teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Khairatul Nikmah dari Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi Kesehatan Masyarakat kelas reguler 4C yang akan memaparkan rangkuman materi 10 sampai dengan 16 guna untuk memenuhi syarat UAS. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjut ke penjelasannya. Materi pertama ada kesehatan lingkungan. Secara teoritis ataupun praktis menyebutkan bahwa kerusakan lingkungan ini akan memiliki dampak sampai akhirat. Karena penyebab salah satunya yaitu dari kelalaian manusia terhadap lingkungan. Padahal Allah menciptakan jagat raya alam ini sesuai dengan fitrahnya serta untuk keselamatan manusia. Jika ditinjau dari perspektif Islam, salah satu tugas manusia ialah sebagai khalifatullah, yaitu hablum minannas, adanya hubungan perbuatan baik terhadap sesama manusia dengan mengedepankan nilai akhlak dan moralitas etika, supaya munculnya keharmonisan di dalam kehidupan sosial. Jika ada orang yang senantiasa membersihkan lingkungan, menjaga lingkungan, akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun di dalam hadis menjelaskan bahwa iman itu ada 60 atau 70 cabang. Cabang iman yang paling tertinggi yaitu la ilaha illallah. Konsep dasar menjaga lingkungan dalam perspektif Islam itu ada nilai-nilai rahmatan lil alamin. Jadi perspektif Islam kita diperintahkan bukan hanya sekedar untuk menjaga lingkungan, akan tetapi harus menjaga dengan alam gaib juga. Ada pula istilah ekologi, yaitu timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Selain dalam perspektif Islam, ada juga undang-undang di Indonesia yaitu nomor 32 tahun 2009 sebagaimana untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Maka dari itu, jadilah manusia yang ada rasa tanggung jawab terhadap diri dan juga lingkungannya. Materi yang kedua yaitu merawat kesehatan jiwa. Pada hakikatnya, jiwa itu di dalam Al-Quran dibedakan antara kalimat ruh dengan kalimat nafs. Keduanya memiliki perbedaan, akan tetapi itu ditinjau dari sisi peletakan maknanya dan juga spesifiknya itu sendiri. Ruh itu hanya urusan Allah dan hanya Allah yang tahu. Tapi jika ruh sudah menyatu dengan diri manusia, itulah yang disebut dengan nafs atau jiwa. Di dalam Quran surat Asy-Syamsiyah ayat 7-10, Allah berfirman serta bersumpah dengan nama jiwa dan penyempurnaannya, serta Allah mengilhamkan jiwa itu fujur atau sesuatu yang buruk ketakwaannya. Karena pada dasarnya hakikat manusia ada di jiwanya. Jika hilang, maka hilanglah kemanusiaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun melihat manusia itu dari jiwanya, kebeningan jiwanya atau kesuciannya. Maka rugilah orang yang mengotori jiwanya secara sengaja, karena perbuatannya dan hidupnya akan dianggap najis. Adapun menurut Imam Al-Ghazali, manusia yang jiwanya kotor mempunyai 3 perkara, yaitu yang pertama, terlalu cinta dunia, yang akan menyebabkan manusia lalai akan kematiannya atau lupa pada akhirat. Yang kedua itu ada terlalu berkepentingan, terlalu pamrih atau berharap kepada makhluk. Jika itu terlalu bersandar kepada makhluk, berarti akan lemah. Diibaratkan di dalam Al-Quran itu selemah laba-laba yang bergantung dengan sarangnya. Perkara yang ketiga yaitu asyaiton atau selalu merasa was-was dari gangguan setan. Faktor godaan dan bisikan setan yang disebut dengan talbis ke dalam jiwa manusia. Unsur jiwa manusia itu kan ada 3. Yang pertama ada syahwat, akal, serta emosi. Selanjutnya materi ketiga yaitu determinan kesehatan. Pada dasarnya, untuk menjaga kesehatan dan mempengaruhi faktor apa saja yang akan mempengaruhi kesehatan masyarakat atau seseorang itu penting. Dalam teori Hendrik L. Bloom, ada 4 hal yang akan menjadi faktor mempengaruhinya kesehatan seseorang itu ditinjau dari perilaku, lingkungan, keturunan, dan pelayanan kesehatan. Di dalam perspektif Islam sendiri lebih holistik
komprehensif, dan menyeluruh. Selain dari 4 faktor itu, yang paling mempengaruhi yaitu iman dan ibadah. Sehat pun dipengaruhi oleh doa, ditinjau dari perintah Nabi bahwa pagi dan petang minimal meminta sehat dan sholat serta selalu berzikir kepada Allah. Itulah salah satu perintah berdoa yang dianjurkan oleh Nabi. Dalam Islam pun ada salah satu faktor yang berpengaruh dalam status kesehatan manusia, yaitu pola perilaku dan pola hidupnya dengan terhindar dari narkoba, minuman keras, dan sebagainya yang dilarang oleh agama, serta ada pola terapi yang dianjurkan di agama untuk menghilangkan penyakit, yaitu melalui sedekah. Selain itu, ada pula pengaruh status kesehatan itu dari masalah genetik atau keturunan. Di dalam Islam, sudah tertera bahwa diharamkannya menikah dengan saudara kandung karena dapat menimbulkan gen resesif atau cacat. Ada pula pengaruh dari pelayanan kesehatan, serta faktor pengetahuan dan ekonomi. Selanjutnya yaitu materi yang keempat, kesehatan reproduksi. Nabi Muhammad SAW mewasiatkan kepada umatnya bahwa setelah diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus memperhatikan kesehatan, karena tidaklah seseorang itu diberikan langsung keimanannya setelah diberikan kesehatan, kecuali Allah memberikan kesempurnaan kepadanya. Kesehatan reproduksi ini memiliki ciri khusus yang diperhatikan di dalam Al-Quran dengan lengkap secara hukum dan etikanya, yang meliputi yang pertama ada haid, siklus menstruasi reproduksi yang menandakan sehat karena organ-organnya telah berfungsi. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222, permasalahan haid ini disebutkan sebagai prosesnya pengeluaran darah kotor. Adapun klarifikasi wanita haid itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama wanita yang pertama haid yang disebut dengan mubtadi'ah, yang kedua wanita muqtazilah yang sudah berulang kali haid, yang terakhir ada wanita mutahayyirah karena bingung, teledor, atau tidak ingat akan masa haidnya. Ada juga berhubungan dengan hukum seksualitas yang kedua. Menunda hubungan jika pasangan sedang ada masa haid. Itu salah satu adabnya. Hikmahnya itu bisa terhindar dari penyakit karena darah haid itu kotor serta terhindar dari penyimpangan-penyimpangan seksualitas. Selain itu hikmahnya dengan menjauhi pergaulan bebas supaya terhindar dari penyakit menular seperti HIV. Selain itu yang ketiga ada proses kehamilan yang menjadikan sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta untuk dituntut mensucikan Allah bahwa ialah sebaik-baiknya pencipta. Maka dari itu, konsep kehamilan itu di dalam Islam harus adanya legalitas dan jelas hukum pernikahannya. Sehingga anak yang dilahirkan akan ada keterkaitan antara nasabnya atau hukum waris. Serta yang terakhir ada persalinan. Karena ada hukum khusus dan proses adab kehormatannya, maka dari itu kenapa seorang ibu diagungkan karena ia mengandung dengan susah payah. Dan manusia itu diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar berbuat ihsan atau memuliakan kepada ibu dengan 3 kali lipat dibanding dengan ayah. Jadi konsep dalam reproduksi ini bukan hanya sekedar hal rutinitas saja, tetapi ada kaitannya dengan hikmah, penghargaan, atau kehormatan kepada wanita. Maka dari itu Islam ini benar-benar memperhatikan secara komprehensif. Selanjutnya materi yang kelima yaitu menanggulangi wabah LGBT. Nabi Muhammad SAW mengingatkan dalam sebuah hadis qudsi yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa sesungguhnya aku telah menciptakan hamba-hambaku itu dalam keadaan lurus sesuai dengan garis fitrahnya masing-masing. Akan tetapi terjadi penyimpangan itu karena adanya pengaruh dari bisikan-bisikan syaitan.
maka otomatis fitrahnya itu dijauhkan dari ajaran agama yang tadinya diharamkan menjadi halal terjadinya. Serta terjadinya pun bisa oleh faktor lingkungan. Di dalam Al-Quran pun ada studi kasusnya. Adanya penyimpangan itu terjadi pertama dari kaum Nabi Lut. Maka dari itu kaumnya langsung diazab oleh Allah. Diazab oleh Allah yang azabnya itu belum pernah ada sebelumnya, sehingga azabnya perih dan sangat dahsyat kejadiannya. Karena sudah diberi nasihat, diingatkan tidak mau didengar dan ditolak sampai tidak mau tobat. Sehingga diturunkan azab dengan bumi bagian bawah dibalik, diangkat ke atas. Setelah itu langsung dijatuhkan serta dihujani oleh batu. Sama halnya dengan sekarang, perilaku penyimpangan ini disebut dengan LGBT, dengan berakibat langsung adanya penyakit HIV. Ada pula cara menanggulangi di masyarakat seperti harus mengubah mindset, diluruskan dengan ilmu agama. Yang kedua, terapi dari sisi sikap agar terhindar dari menyerupai laki-laki atau sebaliknya. Salah satu yang efektif ialah diruqyah. Selanjutnya, materi yang keenam yaitu pelayanan kesehatan Islami. Islam telah mengajarkan pelayanan kesehatan yang komprehensif seperti adanya nilai ihsan atau dilakukan dengan cara yang terbaik dan maksimal. Seperti tingkatan di agama Islam yaitu Islam, iman, dan ihsan. Karena manusia itu bukti dari ihsan, budak daripada kebaikan. Maka oleh karena itu, prinsip pelayanan berbasis Islami ini yang paling mendasar itu akan berbasis ihsan. Dengan bersikap ihsan kepada pasien, maka akan tumbuh loyalitas serta kepercayaan. Adapun nilai di dalam pelayanan Islami ini seperti nilai rahmah atau nilai kasih sayang. Sesungguhnya Allah menyukai yang penyayang. Selanjutnya ada nilai an-nusurah dengan memberikan pertolongan, meringankan beban, memberikan solusi. Karena orang yang sakit itu sedang teruji secara mental atau fisiknya. Apabila pelayanan yang dilakukannya itu berbasis pertolongan, tentu akan meringankan beban orang sakit yang akan menjadikan pasien sembuh. Selanjutnya, materi yang terakhir, materi ketujuh, yaitu Islamisasi masyarakat. Pada dasarnya, para akademisi kesehatan itu tidak hanya sekedar membimbing secara penyuluhan, akan tetapi juga sedang berdakwah mengajak melalui akhlak. Maka dari itu, kita harus mencerminkan diri sebagai orang yang berakhlak. Ketika bermuamalah dengan masyarakat pun, pertama kali pasti melihat dari akhlaknya. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW itu sebagai contoh yang teladani bahwa Nabi itu adalah sebaik-baiknya manusia yang berakhlak. Dalam risalah yang dibawa Nabi untuk mengislamkan masyarakat melalui media akhlak. Bahkan sebaik-baiknya umat Nabi pun yang baik akhlaknya. Selain itu, di dalam memberikan pelayanan penyuluhan harus juga berdasarkan ilmu, karena Allah mengingatkan kepada umat muslim bahwa setiap langkah kita harus didasarkan oleh ilmu. Karena kenapa harus berdasarkan ilmu? Karena tenaga kesehatan tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan orang lain atau diri sendiri. Selain itu, dalam penyuluhan kepada masyarakat, kita harus punya prinsip seperti dakwah khairu ummah, mempunyai mental yang amar nahi munkar. Maka dari itu, selain itu, dalam menyuluhkan kepada masyarakat, kita harus punya prinsip seperti berdakwah khairu ummah. Artinya, harus selalu mempunyai keinginan yang kuat, mempunyai mental yang amar ma'ruf nahi munkar. Maka dari itu, selain punya prinsip, harus ada niat untuk menanamkan kebaikan. Bahwa Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa inti dari semua kebajikan itu albir husnil khuluq, kepribadian yang soleh, yang mulia. Intinya, sebagai seorang muslim harus menjadi contoh teladan yang baik, menjadi khairun nas, dan harus punya visi misi keumatan untuk mensolehkan masyarakat. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan itu sesungguhnya hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.